Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami dalam program Malam Muhasabah dan Munajat Quran. Dan pada malam hari ini alhamdulillah kita akan lanjutkan kembali tadabbur kita di surah Al-Alaq. Sahabat yang berbahagia, hidup bersama Quran dan berjihad dengan Al-Quran adalah kehidupan para nabi dan perjuangan para nabi. Bukan untuk yang lain. Bukan untuk dunia. Dunia yang isinya pangkat, jabatan, materi, uang, dan perhiasan. Jadi hidup yang paling berbahagia adalah ketika hidup memperjuangkan kepentingan-kepentingan yang terkait dengan Al-Quranul Karim. Maaf sahabat yang berbahagia. Karenanya jangan sampai kita keliru mencari jalan hidup, jangan sembarangan mencari panduan hidup, dan jangan salah pula memilih target-target hidup kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Al-Quranul Karim. Baik. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang dihormati, yang dirahmatinya, terutama menjadi orang-orang yang senantiasa sungguh-sungguh bersama Al-Quran dan sungguh-sungguh memperjuangkannya. Baik, pada malam hari ini insya Allah kita akan lanjutkan bahasan kita. Dan sebelumnya kita sapa dulu Ustaz Deden yang sudah ada di layar bersama kita. Assalamualaikum Ustaz Deden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ustaz Deden? Alhamdulillah. Sudah dijalankan saran-sarannya, menyempurnakan ikhtiar untuk menghilangkan sakit kepalanya Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ringan lah ya. Baik Ustaz Deden, malam ini kita akan lanjutkan bahasan tentang surah Al-Alaq ayat yang kelima. Mari kita buka dulu sebelum kita masuk pada kedalaman-kedalaman tadaburnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma akrimna bil Qur'an. Allahumma arham ummata Muhammadin wa akrimhum sallallahu alaihi wasallam bil Qur'anil Karim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana
walimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wal dunya wal akhirah. Allahumma, untuk 6 orang saudara kami yang menjadi korban, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa abdil lahum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim. Allahumma naqqihim min adh-dhunub wal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilhum min khataayahum bil ma'i wath thalji wal barad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alhum min syuhada'ika fi sabilik. Allahumma ja'alhum min syuhada'ika fi sabilik. Allahumma ja'alhum min syuhada'ika fi sabilik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita masuk dulu kepada materi pada malam hari ini di surah Al-Alaq ayat 5. Seperti biasa, Ustaz Deden akan membacakan ayatnya dan memberikan tekanan dari sisi tajwidnya. Silakan Ustaz Deden. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Pada kata 'allama ini sama persis dengan 'allama yang terdapat pada ayat yang keempat. Mungkin di sini kita perhatikan mim sukun pada kata lam dan juga mim sukun pada kata ya'lam. Nah, mim sukun di sini izhar syafawi, yakni ketika mengucapkannya harus benar-benar jernih mimnya. Mim sukunnya harus betul-betul terdengar mim. Jangan ada gunnah ketika mengucapkannya. Ma lam ya'lam. Dua-duanya. Karena bisa jadi ada yang membaca ma lam ya'lam, ya. Mim sukunnya ketahan sehingga ada gunnah di situ. Padahal di sini harus benar-benar terdengar jelas mimnya. Pokoknya setiap mim sukun yang setelah mim sukun itu bukan mim dan bukan ba, maka mim sukun tersebut harus dibaca dengan jelas. Jangan ada dengung, jangan ada ditahan sedikit pun.
Ma lam ya'lam. Ma lam ya'lam. Juga perlu diperhatikan tampaknya selain izhar jelas pada mim sukun di sini, jangan sampai juga ada suara mantul dari mim sukun ini atau disebut tawallud. Malam lam, jangan sampai mantul. Malam ya'lam. Nah, itu mantul. Jangan sampai. Malam ya'lam. Khawatir karena saya sering mendengar bahkan beberapa santri ketika ada mim sukun memang di situ izhar membacanya jelas mim sukunnya, hanya saja mantul. Sehingga salah lagi. Jadi perhatikan jangan sampai ada dengung atau nahan, juga jangan sampai mantul. Malam ya'lam. Jangan sampai malam ya'lam. Jangan sampai seperti itu. Ketahan. Dan juga jangan sampai mantul. Malam ya'lam. Gitu, jangan sampai. Tampaknya kenapa di sini terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala redaksi izhar syafawi pada mim. Ini tampaknya karena ilmu itu harus jelas. Saya punya isyarat ke situ ketika mengucapkan mim dengan jelas pada kata malam ya'lam. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz Deden. Hati-hati jangan sampai mantul, ya. Jelas sekali. Malam ya'lam. Ternyata saya kemarin ketika terus belajar baca Quran lagi, membaca lagi, kenapa ya Quran kok pakai ada yang 1 harokat, 2 harokat, kalau bahasa musik tuh 1 ketukan, 2 ketukan, ya. Ada yang 3 ketukan, 4 ketukan, 5 ketukan, sampai 6 ketukan. Enggak ada yang 7 ketukan gitu ya. Terus ada lagi misalnya idgham, idhar. Jadi ini terlepas dari ilmu tajwid nih. Kayak ada tangga nada, ada aturan nada yang asik bagi orang yang membacanya. Artinya irama itu dibentuk oleh Quran itu sendiri. Coba kita baca bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nggak ada tuh yang namanya ininya dibaca 2 ketukan, 3 ketukan, nggak ada. Tidak ada dalam bahasa lain itu. Atau ya kalau bahasa Indonesia N ketemu G jadi eng gitu, oke lah. Mungkin di sini masuk ikhfa walaupun bukan ikhfa yang sesungguhnya. Tapi saya lihat tangga-tangga irama itu diatur sedemikian rupa. Jadi unsur musik atau akustik di dalam membaca Quran itu begitu nikmat sebetulnya bagi yang mau memahami dan mendalaminya. Baik, pada malam hari ini saya ingin opening mindset dulu. Ya. Allamal insan malam ya'lam. Baik. Saya lihat sahabat di presentasi secara ringkas. Allamal insan. Dia mengajarkan kepada insan, kepada manusia yang tidak diketahuinya. Ini menarik nih. Mengajarkan kepada manusia yang tidak diketahuinya. Ringkas, tapi isinya nih setelah saya coba mikir-mikir gitu ya, dan baca-baca dalam banget ini. Nah, pertama kata allama, ilmu. Kata ilmu kalau kita lihat kosakatanya secara ringkas, nih sebagai penghantar dulu nih, maaf belum sempat saya edit tadi karena keasyikan membaca dan mendengar. Kita lihat definisi kata allama. Berasal dari kata ilmu. Allama, ilmu.
Belajar asal dari kata apa? Ya nggak ada ya, belajar asal katanya. Paling mempelajari dari kata belajar, mengajarkan dari kata belajar. Jadi dia akar kata, katakanlah seperti itu. Tetapi nggak sampai kepada sifat daripada setiap huruf di kata belajar. Tapi di sini tidak. Jadi alima, ilmu, kepada ismullah al-alim nanti larinya itu. Yang maha mengetahui. Tapi kita ambil secara empirisnya dulu. Secara kosakata, allama berasal dari kata ilmu yang artinya mengetahui sesuatu dengan hakikatnya atau sesuai hakikatnya. Mungkin lebih tepat gitu. Sesuai hakikat sesuatu itu. Misalnya kalau saya bilang ini tisu gitu ya. Ya udah. Ini tisu gitu, walaupun bahasanya bahasa Inggris gitu. Tapi kalau saya mau tahu hakikat tisu ini apa, ya saya ingin tahu ini sekumpulan dari apa sebetulnya tisu ini. Nanti ilmu kita akan menghantarkan sedetail-detailnya sampai kita mengetahui yang terdalam bahwa hakikat tisu ini apa sebetulnya. Ya katakanlah dibuat dari bubur kayu. Dari bubur kayu. Jadi asal dari kayu ya? Iya. Kayunya dari pohon dan seterusnya lah gitu ya. Nah, kalau nggak menghantarkan kita pada hakikat sesuatu, itu bukan ilmu namanya, hoax. Nah, sekarang kita sudah tahu, lawan kata ilmu adalah hoax. Kenapa hoax? Karena hoax adalah pengetahuan yang tidak sampai pada hakikat sesuatu. Nah, ketika kita ingin tahu hakikat sesuatu, ya apa yang harus kita lakukan? Nah, nanti itu kita bicarakan. Lalu, apa organ yang harus kita gunakan? Media apa yang kita gunakan untuk menuju yang namanya ma'rifah? Mengetahui sesuatu. Di mana fungsi akal untuk mengetahui sesuatu? Nanti kita akan ngobrol lebih jauh. Tapi ke kosakata dulu. Sedangkan allama berarti memberikan ilmu dengan berulang-ulang. Allama yu'allimu, bukan sekedar mengajar. Ta'lim berarti memberikan ilmu dengan berulang-ulang. Bil kasrah. Ya, bil kasrah. Dan dalam jumlah yang banyak sampai memberikan pengaruh di dalam jiwa. Ada juga yang mengatakan bahwa makna allama adalah mengingatkan jiwa agar dapat melihat jelas makna-makna. Nah, itu sebetulnya tadabur. Mencari ilmu itu harus dengan tadabur, karena tadabur juga harus berulang-ulang di sini. Baik, itu kata allama. Nah, sekarang saya ingin opening mindset-nya dulu. Apa perangkat untuk mengerti ma'rifah itu? Dan apa yang harus dimengerti? Menarik ini. Baik, saya ingin mulai. Ada yang menarik antara al-kaun, alam, al-kaun, ya di alam semesta, dengan akal. Dalam konsep Al-Quran, semua yang terjadi di alam ini terhubung dengan konsep kausalitas, sebab akibat. Semuanya harus berjalan sesuai dengan sebab akibat. Misalnya, kenapa terjadi banjir bandang? Ya, enggak melulu tiba-tiba masuk ke mistik. Kenapa terjadi gunung meletus? Tidak, semua ada hukum sebab akibatnya secara ilmiah. Sampai di sini nih. Ini perlu kita pegang. Ini yang dalam agama namanya al-mabadi. Mabadi'ul kaun. Konsep dasar alam diciptakan oleh Allah Ta'ala itu adalah memiliki hubungan kausalitas satu sama lain. Nah, akal manusia, mabda'nya juga adalah sebab akibat. Coba perhatikan di akal kita. Akal kita nih lemah sekali.
dia tidak bisa menerima kebenaran kalau tidak jelas hubungan sebab akibatnya. Ini akal kita. Dan ini ternyata sejalan dengan alam ini. Nah, ini yang menarik ya. Sahabat, ini konsep dasar dulu. Di mana letak ilmu membaca yang diajarkan di surah Al-Alaq ini? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini menarik ini Ustaz Dedan. Kata An-Nablusi, ya, di sini di surah Al-Alaq ini ada 3 jenis qiraah membaca di Al-Alaq ini untuk memuaskan makrifat kita, pengetahuan. Kalau hanya mengandalkan akal, walaupun kita bergerak secara empirik, paling tinggi hanya pada tingkatan sebab akibat yang bisa diterima oleh akal. Padahal terlalu banyak peristiwa yang terjadi, akal kita nggak nyampe. Nggak sampai akal kita itu. Tentang jin misalnya, tentang malaikat, apalagi tentang akhirat. Padahal kita disuruh berorientasi ke akhiratan. Belum lagi soal-soal ketuhanan misalnya. Apalagi yang lebih jauh lagi. Tentang arasnya, tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah. Udah, akal kita pasti ngeblank di situ. Nah, di sini baru kita paham hakikat allamal insan malam ya'lam itu. Kenapa? Karena media untuk mengerti yang kita miliki ini, akal dibantu dengan penglihatan, pendengaran, dan indera ini. Cuma itu saja. Dan seandainya kita mengandalkan hidup hanya itu, udah sama kita sama binatang. Baik. Yang pertama, katanya, al-idrak itu, ma'rifah, mengetahui itu ada tingkat-tingkatan di sini. Ma'rifah atau idrak hissiyah, aqliyah, dan ikhbariyah. Dari ayat 1 sampai 5 ini. Ma'rifah atau pengetahuan itu, satu bersifat indrawi. Oh, ini namanya tisu, karena menurut kesepakatan otak kita, kalau ada benda kayak begini, kita raba, kita cium, kita lihat, seperti yang kita selama ini ulang-ulang, oh ini namanya tisu. Kalau ada gelas, ada barang seperti ini, kita deteksi pakai indera kita, ya, indera perasa, indera penglihat, indera pendengar, indera penciuman, ini namanya gelas. Ini namanya ma'rifah hissiyah. Pengetahuan yang didasarkan oleh indrawi. Yang kedua, aqliyah. Ma'rifah aqliyah. Pengetahuan yang bisa diketahui dengan akal. Misalnya, kira-kira awal Ramadan nanti jatuhnya pada tanggal berapa Masehi. Ilmu falak, astronomi manusia dengan ilmunya, dengan akalnya sudah bisa menjangkau. Ya, insya Allah nanti 1 Zulhijjah tanggal sekian, atau 1 Syawal tanggal sekian. Bahkan sudah bisa dihitung detail-detailnya secara akal. Bahwa nanti pada pukul sekian lewat sekian sudah melewati batas 2 derajat misalnya. Itu akal, itu namanya. Aqliyah. Kita nggak pernah sampai ke bulan, kita nggak pernah sampai ke matahari. Tapi dengan akal manusia, Cina sekarang katanya sudah bisa bikin matahari buatan yang panasnya 10 kali daripada matahari panasnya. Ya, sakarofnya Cina lah, terserah. Dan sudah bisa membuat hujan buatan, dan hujan buatan yang dibuat oleh Cina itu katanya, ini kehebatan akal ya. Kehebatan akal bagaimana mencerna hujan. Awan yang selama ini tidak terindra secara baik, tapi dia sudah bisa bikin hujan. Dengan daya turun airnya itu bisa sekaligus direkayasa, katanya sekian puluh kali luasnya Inggris misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini
namanya ma'rifah berdasarkan akal. Nah, sekarang ada lagi ma'rifah ikhbariyah. Pengetahuan yang tidak bisa kita peroleh kecuali dengan informasi wahyu. Disinilah 3 tahapan ma'rifat yang akan digambarkan dalam Allamal Insan ma lam ya'lam. Mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Apa itu? Terlalu banyak karena akal ini terbatas. Akal dipakai untuk melihat sesuatu berdasarkan kausalitas, melihat alam ini, wah lemah sudah, jebol. Maka diperlukan yang namanya ma'rifah ikhbariyah awil wahyi. Inilah sebetulnya yang ditekankan di surah Al-Alaq ini. Oke, mangga ke Ustaz Deden dulu deh. Apa komennya Ustaz Deden? Kita mukaddim dulu. Luar biasa. 3 macam ma'rifah. Saya beberapa malam ini, atau lebih tepatnya 2 malam ini, meng-cross-check hafalan saya, karena kebanyakan tadabbur dalam gitu. Sehingga rangkaian ayat per ayat banyak tertukar. Oh, bisa gitu. Jadi kalau kita mendalami ayat, 1 ayat tapi dalam, dan itu sering sekali saya lakukan sekarang ini. Rupanya menjadi kurang kontrol dengan kombinasi keterkaitan antara ayat dengan ayat. Inilah luar biasanya Al-Quran. Lalu di Al-Alaq ini saya baru ngeh kemudian tentang kata yang berulang di surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5 ini. Karena biasanya saya fokus bahwa yang berulang pada surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini adalah kata Iqra. Iqra dibaca 2 kali. Pertama, Iqra di ayat pertama, yang kedua, Iqra di ayat yang ketiga. Ternyata di sini bukan hanya Iqra saja yang berulang, tetapi juga Rabbuka. Pertama, di ayat 1, Rabbika. Yang kedua, di ayat yang ketiga, wa Rabbuka. Juga yang berulang itu adalah kata khalaqa. Khalaqa di penutup ayat yang pertama dan khalaqa di pembuka ayat yang kedua. Lalu yang berulang pun juga allazi, 2 kali juga. Pertama allazi khalaq, yang kedua allazi 'allama. Kemudian yang berulang 2 kali pun kata al-insan, yaitu di ayat yang kedua khalaqal insan, dan di ayat yang kelima 'allamal insan. Dan juga yang berulang adalah kata 'allama 2 kali. Yang pertama 'allama bil qalam, dan yang kedua 'allamal insan. Rupanya yang tidak berulang itu min 'alaq, al-akram, bil qalam, dan malam ya'lam. Komponen seluruhnya itu berulang 2 kali. Saya jadi luar biasa melihat ini. Kalau bukan wahyu, ini nggak mungkin spontan seseorang bisa menyusun seperti ini. Dan 'allamal insana malam ya'lam ini mirip dengan khalaqal insana min 'alaq. Di situ. Dan kemudian ketika tadi Ustadz menjelaskan tentang kosakata 'allama, dan saya lihat ada referensinya itu, Al-Mufradat fi Gharibil Quran, Al-Asfahani. Iya. Kemudian 'allama ini menjadi teringat dengan surah Al-Baqarah ayat 30 dan 31. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan
wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ketika peradaban manusia pertama kali dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan Nabi Adam, maka yang dibekali pertama kali adalah ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam adalah manusia pertama, Nabi Adam adalah nabi pertama, rasul pertama. Yang diberikan juga tentu wahyu pertama, dan wahyu itu yang pertama kali adalah ilmu itu. Dan ini terjadi kepada nabi terakhir, rasul terakhir. Peradaban itu dibuka juga dengan Iqra, dibuka juga dengan 'allama bil qalam, dengan 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini munasabah keserasian peradaban pertama di bumi, yaitu Nabi Adam, dan peradaban terakhir di bumi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pas di awal tadi, pas berdoa, Ustadz mengulang-ulang, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahu Akbar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kalau melihat ke situ, pada dasarnya seluruh ilmu itu adalah ma'rifah ikhbariyah sebenarnya. Baik, Ustaz. Ya, sedikit Ustaz Deden menggambarkan temuan-temuannya dan kekaguman-kekagumannya terhadap yang tidak diketahuinya sebelumnya. Karena sebelumnya asik membacanya, asik menghafal dan memurojaahnya, ternyata ada sedikit gangguan ketika mengetahui yang belum diketahui. Gitu. Kira-kira curhatannya begitu. Dan rupanya semakin asik bersama Al-Quran ini ya. Baik. Ya sejujurnya kita sendiri, sebetulnya nih kalau saya sejujurnya mengajari untuk belajar gitu. Jadi kalaupun duduk di sini bukan sedang mengajar, sebenarnya lebih pada belajar, dan saya lebih banyak menikmatinya. Ya mudah-mudahan bisa mati dalam keadaan begini maksud saya. Allah Akbar, benar Ustaz. Iya, pengen mati dalam keadaan mengajarkan Quran, mendalaminya, mengerjakannya, melakukan dan memperjuangkan. Mudah-mudahan kalaupun mati dengan semua resiko gara-gara Quran, waduh, nikmat banget. Kalau resiko kematian gara-gara Al-Quran, bukan gara-gara hawa nafsu ya. Semoga Allah takdirkan kita menjadi syuhada bil Quran karena kita berjihad bersama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita melangkah ya kepada setelah kita memahami kosakata dan opening mindset-nya. Nah, saya mau perkuat lagi nih Ustaz Deden. Jadi membaca sekarang, kalau tadi pengetahuan, 3 tingkatan pengetahuan, indrawi, akal, dan wahyu. Wilayah akal manusia sempit, wilayah indera manusia juga sebetulnya sempit. Ya, bakteri misalnya, atau virus misalnya. Ya, dengan teknologi manusia sekarang bisa mengindra dengan matanya. Tapi masih ada lagi yang lebih kecil dari itu. Yang sebetulnya dengan ilmu pengetahuan nantinya kita akan melihat lagi dengan indera mata kita. Nah sekarang sebetulnya terlalu banyak di sekitar kita ini yang belum kita indera, bukan berarti tidak ada. Dan dia fisik ada di sini bersama kita. Dan belum masuk kategori alam gaib. Belum. Masih alam syahadah, tapi kita belum bisa melihatnya. Masih di alam nyata, tapi kita belum bisa mendengarnya. Masih di sekitar kita, tapi kita belum bisa merabanya. Ini keterbatasan kita. Akhirnya nanti Allah ajarkan yang belum tahu, belum kita ketahui. Ya. Nah, kemudian begitu juga akal kita yang terbatas ini. Karena akal ini hanya bisa bekerja kalau ada sebab akibat. Nah, yang paling tinggi nanti berdasarkan wahyu. Disinilah kelebihannya orang-orang yang beriman itu, karena pengetahuannya tidak pernah bisa dijangkau oleh non beriman atau non mukmin itu.
sebab dia diajarkan yang tidak dia ketahui. Nah, ada 3 macam bacaan di ayat ini kata ulama. Yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan segala-galanya, termasuk menciptakan kamu wahai manusia dari segumpal darah. Ini katanya qiraatul bahthi wal iman. Qiraatul bahthi wal iman. Membaca yang disertai dengan penelitian, analisis mendalam yang menimbulkan keimanan. Ini jenis membaca yang pertama, yang basic. Padahal jenis baca pertama ini aja banyak di antara kita yang tidak melakukannya. Jadi selama ini baca apa kira-kira? Metode kita membaca selama ini. Padahal metode membaca yang dasar kalau kembali ke surah Al-Alaq itu adalah membaca disertai penelitian, analisis mendalam yang melahirkan keimanan. Itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ngomong-ngomong sahabat, kalau selama ini kita baca WA, baca Quran, baca artikel, kira-kira berujung sampai pada tingkat keimanan nggak biasanya? Atau hanya berhenti pada ya di luar keimanan kita? Makanya kalau orang berilmu itu setelah baca dan dapat sesuatu yang baru, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini softwarenya orang beriman itu otomatis kalau habis belajar untuk mengajar dia langsung mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang akram, yang maha mulia. Ini namanya qiraatus syukur wal irfan. Membaca yang tingkatannya sampai menimbulkan rasa bersyukur dan betul-betul sampai pada tingkat syukur yang memuaskan. Mungkin gitu bahasa kali. Kalau al-irfan, Ustadz Irin terjemahkan bahasa Indonesianya apa? Pengetahuan sempurna. Ya, yang sampai meningkatkan kepada kesyukuran ujungnya. Pengetahuan sempurna yang kalau para ulama qiraatus syukur wal irfan, membaca tujuan untuk bersyukur karena pengetahuannya sudah sempurna, ujungnya wa rabbukal akram, gitu kira-kira. Memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Nah, ini yang paling tinggi yang ketiga. Allamal insan ma lam ya'lam. Mengajarkan al-insan yang tidak diketahui. Ini katanya jenis qiraah al-wahyu wal-id'anu. Membaca kitab-kitab wahyu, ini kelas berat ini kalau yang ini. Sampai pada tingkatan menyadarinya, mengakuinya. Kira-kira begitu. Al-wahyu wal-id'an. Dan ini mungkin ada faktor eksternal. Ada faktor ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada faktor hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk sampai membaca di level 3 ini. Nah, sahabat-sahabat yang berbahagia, membaca yang ketiga inilah, jenis membaca yang ketiga ini, walaupun yang pertama sama kedua cukup berat, ya, tetapi Al-Quran mengajarkan semuanya. Tetapi kalau kita bicara ayat yang kelima, ini tingkatan membacanya ini adalah Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk membaca kitab wahyunya. Karena di situ Allah mengajarkan semua hal yang tidak pernah diketahui oleh manusia. Semua hal yang tidak pernah bisa dijangkau oleh manusia. Tetapi kitab wahyu itu memuaskan manusia sampai tingkat kesadarannya. Tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala.
Ini sebagai opening. Silakan Ustaz Detik. Masya Allah. Saya terkagum-kagum terus setiap kali mengulang surah Al-Alaq ini dari ayat 1 sampai ayat 5. Terus diulang-ulang. Bagaimana seseorang yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, mampu menerjemahkan dan mengaplikasikan 5 ayat ini dengan sempurna. Jadi dari untaian dan uraian yang Ustadz jelaskan, puncak dari Iqra adalah 'allamal insana ma lam ya'lam. Ilmu ini yang paling tinggi dan merupakan puncak dari pengetahuan. Karena kalau ilmu-ilmu selain ilmu yang terkandung di dalam 'allamal insana ma lam ya'lam itu bisa diikhtiarkan, diusahakan jalannya, bisa dilakukan langkah-langkahnya, dan Allah sudah sediakan alatnya. Ada bil qalam, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala persiapkan materi atau bahan penelitiannya. Tetapi kalau 'allamal insana ma lam ya'lam, ini datang benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulit sekali untuk mencari tahapan-tahapannya, kecuali memang tahapan-tahapan itu adalah mengikuti tahapan-tahapan level-level ilmu dari dasar dulu. Qiraatul bahsi wal iman, qiraatul syukri wal irfan, itu tahapan. Maka tidak mungkin kelihatannya ada tahapan kemudian qiraatu al-wahyi wal ilham itu sampai, kecuali tahapan sebelumnya sudah dilalui. Dan untuk tahapan pertama, tahapan kedua yang sudah ada jalannya. Dan udah Allah sediakan pula caranya. Tinggal kita melakukan penelitian, kita melakukan pendalaman, maka setelah terlewati itu semua dengan semua perangkatnya, maka barulah sampai kemudian 'allamal insana ma lam ya'lam. Seorang yang tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis, subhanallah, bisa menerjemahkan dan mengaplikasikan 5 ayat ini dengan sempurna. Ini luar biasa. Baik, Ustaz. Oke. Nah, sahabat-sahabat yang berbahagia, nah sekarang mungkin ada baiknya juga kalau saya bacakan tafsir Buya Hamka. Ya, sejenak relaksasi dulu. Mudah-mudahan nggak terlalu berat. Sebab kalau berat pada ngantuk nih. Jadi Ustaz Deden kita senang sendirian aja, nanti ditinggal tidur malah. Ya, tapi alhamdulillah sekarang sih kalau di Aqil Islamic Center masih ada stay 268 saya lihat di sini. Ya. Begini. Sahabat yang berbahagia, saya bacakan tafsir Al-Azhar dulu ya, supaya kita relaksasi dulu. Dia mengajari manusia apa-apa yang dia tidak tahu. Siapa sih yang mengajari kita ini? Sebelum sudah dikasih tahu. Wa rabbukal akram allama bil qalam. Yang mengajarkan kita nih Allah. Allah yang mana? Yang maha mulia itu dengan perantaran pena mengajarkan kita
hal-hal yang tidak kita ketahui, gitu maknanya. Jadi di sini Masya Allah ya, Ustaz Deden, Rabbunal Akram alladzi 'allamana bil qalam wa 'allamana ma lam na'lam, gitu. Kira-kira gitu. Tuhan kita yang mulia. Jadi sejak kemarin tuh saya selalu kalau habis baca Quran, Allahumma akrimna bil Quran, Allahumma akrimna bil Quran. Jadi ada harapan dari ayat ini. Ini juga termasuk baru tahu juga sih dari dulu baca surah Al-Alaq kenapa nggak doa kayak begitu gitu ya. Mungkin masih belum ngeh kali. Ada Rabbukal Akram jelas ya di situ. Jelas sekali. Kenapa waktu belajar Quran tuh nggak minta itu ya? Ya nggak apa-apa lah, namanya juga kita belajar ya. Terus nambah. Kan selalu doanya Allahumma arhamna bil Quran terus kan? Allahumma arhamna bil Quran. Iya, itu pasti. Tetapi boleh lebih spesifik. Allahumma akrimna bil Quran, gitu ya. Supaya kita bisa mendapatkan karomah atau kemuliaan Al-Quran ini dengan semua kedalaman ilmunya. Baik, kata Buya Hamka. Lebih dahulu Allah Ta'ala mengajar manusia mempergunakan kalam. Sesudah dia pandai mempergunakan kalam itu, banyaklah ilmu pengetahuan diberikan oleh Allah kepadanya. Oh, jadi gitu tuh tahapannya. Setelah Iqra, kemudian diajarkan menggunakan kalam. Nah, setelah pintar menggunakan kalam atau pena, barulah dia banyak mendapatkan ilmu. Sehingga, jadi kita disuruh belajar membaca dan menulis nih. Banyaklah ilmu pengetahuan diberikan oleh Allah kepadanya, sehingga dapat pula dicatatnya ilmu yang baru didapatnya itu dengan kalam yang telah ada di tangannya. Beliau kemudian mengangkat sebuah kata-kata bijak, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, gitu. Ilmu pengetahuan laksana binatang buruan, dan penulisan adalah tali pengikat buruan itu. Oleh sebab itu ikatlah buruanmu dengan tali yang teguh. Nah, gitu kata Buya Hamka. Maka dalam susunan kelima ayat ini, sebagai ayat mula-mula turun kita menampak dengan kata-kata singkat. Allah telah menerangkan asal-usul kejadian seluruh manusia yang semuanya sama, yaitu dari segumpal darah, yang berasal dari segumpal mani, dan segumpal mani itu berasal dari saringan halus makanan manusia yang diambil dari bumi, yaitu dari hormon, kalori, vitamin, dan berbagai zat yang lain, yang semua diambil dari bumi yang semuanya ada dalam sayuran, buah-buahan, makanan pokok, dan daging. Kemudian itu, manusia bertambah besar dan dewasa. Yang terpenting alat untuk menghubungkan dirinya dengan manusia yang sekitarnya ialah kesanggupan berkata-kata dengan lidah sebagai sambungan dan apa yang terasa dalam hatinya. Kemudian, bertambah juga kecerdasannya. Maka diberikan pula lah kepandaian menulis. Di dalam ayat yang mulia turun ini, telah jelas penilaian yang tertinggi kepada kepandaian membaca dan menulis. Nah, beliau mengutip berkata Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh dalam tafsirnya katanya, tidak didapat kata-kata yang lebih mendalam dan alasan yang lebih sempurna daripada ayat ini dalam menyatakan pentingnya membaca dan menulis ilmu pengetahuan dalam segala cabang dan bagiannya. Kira-kira kata Muhammad Abduh, kalau dikaitkan dengan membaca dan menulis, ayat inilah yang paling kuat yang ada di dalam Al-Quran katanya. Dengan itu, mula dibuka segala wahyu yang akan turun di belakang. Maka, kalau kaum muslimin tidak mendapat petunjuk dengan ayat ini dan tidak mereka perhatikan jalan-jalan buat maju,
merobek segala selubung pembungkus yang menutup penglihatan mereka selama ini terhadap ilmu pengetahuan, atau mendobrak pintu yang selama ini terkunci sehingga mereka terkurung dalam bilik gelap, sebab dikunci erat-erat oleh pemuka-pemuka mereka sampai mereka meraba-raba dalam kegelapan bodoh. Dan kalau ayat pembukaan wahyu ini tidak menggetarkan hati mereka, maka tidaklah mereka akan bangun lagi selama-lamanya. Wah, gawat dong. Seandainya ayat 1-5 nih nggak membangkitkan kita, nggak membangunkan kita, nggak menyadarkan kita menuju kemajuan, udah tidur selama-lamanya, udah, karena narasi mana lagi yang perlu menggoncang orang ini kalau 5 ayat ini nggak membangunkan kita semua. Maka bersyukur sahabat kalau kita belajar 5 hari 5 ayat ini, ya. Dan ini sebetulnya juga ya terlalu sedikit lah. Tapi kalau sampai kita nggak bangun juga bangkit menjadi orang yang berilmu, cinta ilmu, membaca Al-Quran, mentadaburinya, menghayatinya, mendapatkan teman-teman baru, lalu ayat mana lagi? Ar-Razi, sekarang Abu Hamka mengutip Ar-Razi dalam tafsir ini. Ar-Razi menguraikan dalam tafsirnya bahwa pada 2 ayat pertama disuruh membaca di atas nama Allah yang telah mencipta adalah mengandung kudrah, hikmah, ilmu, dan rahmat, kata Ar-Razi. Jadi 2 ayat pertama itu mengandung apa? Kudrah, hikmah, ilmu, dan rahmah. Semuanya adalah sifat Allah. Dan pada ayat yang seterusnya, seketika Allah menyatakan mencapai ilmu dengan qalam atau pena, adalah satu isyarat bahwa ada juga di antara hukum itu yang tertulis, yang tidak dapat dipahamkan kalau tidak didengarkan dengan seksama. Maka pada 2 ayat pertama memperlihatkan rahasia rububiyah atau rahasia ketuhanan. Dan di 3 ayat sesudahnya mengandung rahasia nubuwah, kenabian. Dan siapa Allah itu tidaklah akan dikenal kalau bukan dengan perantaraan nubuwah. Dan nubuwah itu sendiri pun tidaklah akan ada kalau tidak dengan kehendak Allah. Nah, sampai di sini Buya Hamka dalam tafsirnya mengutip tafsir Syekh Muhammad Abdu dan Ar-Razi. Jadi cukup membangkitkan pemikiran. Memang 2 orang ini oleh 2 mufasir ini sangat kaya ilmunya dan filsafatnya, sehingga terkait ayat ini Tafsir Al-Azhar mengutip 2 pemikir besar dunia Islam itu. Selamat bangkit. Silakan Ustaz Deden. Allahu Akbar. Saya ulang-ulang lagi sampai nggak punya narasi nih Ustaz. Iya. Nah, di ayat yang keempat, kan 2 objek allama. Malah yang disebutkan adalah objek tak langsung, yaitu bil qalami. Allama ini itu mestinya mempunyai 2 objek, 2 maf'ul. Maf'ul pertama manusia, dan maf'ul yang kedua adalah ilmu yang diajarkan kepada manusia. Baru setelah itu bil qalami. Ya. Dengan pena. Alladzi 'allama bil qalami. Allah, Tuhanmu yang maha mulia itu adalah yang mengajarkan manusia ilmu dengan pena. Itu makna dari allazi 'allama bil qalam. Yani kalau disebutkan allazi 'allamal insana al-ilma bil qalam, kira-kira begitu. Kalau kalimatnya disempurnakan. Tetapi 2 objek ini ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan di ayat yang keempat ini.
penekanannya justru karena bukan kepada siapa yang diajari dan juga bukan kepada apa yang diajarkan. Penekanan ayat yang keempat ini adalah penekanan pada bil qalaminya, kepada penanya. Yakni ketika hari ini kita bisa membaca buku atau menuangkan pemahaman kita dari bacaan itu menjadi tulisan lagi, itu sebenarnya seseorang membaca dan seseorang menulis, dia menggenggam buku atau menggenggam pena, maka sebenarnya dengan buku dan pena itu Allah sedang mengajarkan ilmu kepada manusia dengan itu. Yakni yang kita baca dan yang kita tulis itu ilmu Allah seluruhnya, dan Allah pula yang mengajarkan. Allazi 'allama bil qalam. Dan ilmu pun turun-temurun hingga hari ini bisa kita dapatkan, bisa kita pelajari, dan manfaatnya bisa kita rasakan. Nah, di ayat yang kelima, justru di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua objek yang tidak disebutkan di ayat yang keempat. Allamal insana ma lam ya'lam. Bahkan malam ya'lam ini, kalau al-insan itu pernah disebut sekali ketika mengatakan khalaqal insan. Bahkan kalau diteliti ayat demi ayat lagi, kata ikra di ayat pertama dan ikra di ayat yang ketiga itu belum ada objek yang disebutkan. Nah, di ayat yang kelima inilah allamal insana ma lam ya'lam. Disebutkan objek pertamanya yaitu manusia yang diajari, dan disebutkan juga objek yang keduanya yaitu ilmu yang diajarkan, ma lam ya'lam. Terlihat di sini bahwa ilmu tertinggi yang diajarkan kepada manusia adalah malam ya'lam, adalah ilmu yang Allah sendiri mengajarkannya tanpa perantara apapun, tanpa perantara pena, tanpa perantara apapun. Sehingga ketika Allah mengatakan ikra, nggak disebut tuh apa yang dibaca. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ikra yang kedua, juga tidak disebut apa ilmu yang dibaca. Bahkan ketika Allah mengatakan allama bil qalami, Allah mengajarkan dengan pena, nggak disebut juga ilmu apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal semua itu ada, yang dibaca itu ada, yang diajarkan juga ada, tetapi tidak disebut di ayat ini. Tetapi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya di ayat yang kelima, malam ya'lam. Ini seakan-akan ilmu malam ya'lam ini dibandingkan dengan ilmu-ilmu sebelumnya, maka ilmu-ilmu sebelum itu seakan-akan tidak ada. Ini ada riwayat karena allamal insana malam ya'lam ini terkait pengamalan ilmu. Katanya, man amila bima alima allamahullahu ilma malam ya'lam. Atau kurang lebih seperti itu. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang diketahui, maka Allah akan ajarkan ilmu yang tidak diketahui. Itu Ustaz. Baik, memang ada hadis gitu Ustaz Deden. Iya. Man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam yakun ya'lam. Jadi saya ingin berikan tips lagi penguat dari Ustaz Deden. Kalau ingin diajarkan oleh Allah sebuah ilmu yang tidak pernah kita ketahui, mau nggak rumusnya? Rumus bagaimana mendapatkan ayat yang kelima ini.
'allamal insana ma lam ya'lam. Apa itu? Bagaimana cara mendapatkan ilmu yang tidak pernah kita ketahui dari wahyu Allah. Ini bukan ilmu biasa ya. Ini kita bicarakan jenis membaca yang ketiga nih, atau jenis ilmu yang paling tinggi itu, membaca wahyu. Mau nggak ilmunya? Kata Nabi SAW, kerjakan berdasarkan pengetahuan yang kamu temukan dalam Quran, nanti Allah ajarkan lagi kepada kamu yang belum pernah kamu ketahui. Tapi para ulama punya rumus yang lebih lengkap, gabungan dari berbagai hadis. Allama bima alima wa amilama alima. Gitu. Mengajarkan sesuatu yang dia ketahui dan mengerjakan sesuai dengan pengetahuan. Nah, ini kalau buat pengajar. Nah, buat kita yang awam, Ustadz, saya mau dong bagaimana sih caranya supaya bisa menjadi pelaku Quran yang mendapatkan ilmu dari Allah. Gampang, tahu satu ayat kerjain. Nanti Allah kasih lagi deh ilmunya. Tahu 2 ayat, kerjain. Nanti Allah kasih lagi ilmunya. Tahu 3 ayat, kerjain. Nanti Allah kasih ilmunya. Oh gitu ya rumusnya, kata Nabi. Iya, itu rumus mendapatkan ilmu yang tidak pernah kita ketahui. Tapi sebetulnya di luar teori wahyu, dalam kehidupan sehari-hari memang begitu. Secara empirik juga memang begitu. Ya, kalau bahasa Sundanya trial and error dulu. Ya, itu bahasa orang barat, berarti orang Jawa Barat. Trial, kadang error, nggak apa-apa. Nanti setelah error Allah akan bikin sukses. Ya, itu biasa itu. Kerjakan berdasarkan pengetahuan, Allah akan ajarkan ilmunya yang baru. Nah, ini penting nih rumus ini. Baik. Sekarang saya ingin kembali ke yang ringan-ringan dulu, tafsir Jalalain. Ya. Coba hadapkan ke sini tafsir Jalalainnya. Coba tampilkan presentasinya aja deh. Oke, cukup. Allamal insan, yang dimaksud sini adalah al-jins. Dia mengajarkan kepada manusia. Siapa manusia itu? Ya jenis manusia kita ini. Yang jelas bukan keturunan kera ya. Gua nggak mau. Saya keturunan Adam aja. Yang disebut al-insan, di sini manusia. Siapa yang mengajarkan? Allama, tadi sudah kita jelaskan. Rabbukal akram. Tuhanmu yang mulia, Ia mengajarkan kamu dengan pena. Malam ya'lam. Apa yang tidak diketahuinya? Yaitu katanya, yang tidak diketahuinya yaitu qabla ta'limihi minal huda wal kitabah was sina'ah wa ghairuha. Yaitu sebelum dia mengajarkan kepadanya hidayah, yang disebutnya Allah, sebelum Allah mengajarkan kepada manusia hidayah, menulis, dan berkreasi, serta hal-hal lainnya, manusia tidak tahu apa-apa. Nah, ini dari tafsir Jalalain supaya semakin terang maknanya. Sekarang saya ingin kasih tahu apa sih manfaatnya, ya? Apa manfaatnya dapat ilmu yang tidak pernah kita ketahui? Khusus ayat ini. Saya lihat tafsir Quran bil Quran, Ustaz Deden. Oke, sekarang kamera dihadapkan ke sini, ke layar. Ya, karena ini belum saya kasih bahan presentasinya. Jadi untungnya mendapat ilmu dari Allah yang tidak pernah kita ketahui ini yang paling penting apa? Kita akan baca di surah An-Nisa 113. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuh lahammat
ta'ifatum minhum ay yudilluk wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Sekiranya, kata Allah, sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkan kamu. Tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri. Dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikit pun kepadamu. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu. Dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Ya, pertama kita dijaga sama Allah nih selama kita baca Quran. Kita nggak tahu apa-apa, misalnya ya. Faidah qara'tal Quran ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Ini baru kita baca Quran saja nih. Kita nggak akan menjadi orang oportunis yang pindah kiri, pindah kanan. Nggak akan deh kalau orang baca Quran itu. Kecuali munafik ya. Suka pindah-pindah keyakinannya. Ya kayak kutu loncat gitu lah kira-kira. Tapi setelah kita mentadaburi ayat, maka Allah akan tambah lagi. Jadi kesimpulan di ayat ini kita nggak akan bisa disesatkan, itu yang paling penting. Karenanya kalau kita diajarkan ilmu yang tidak pernah kita ketahui sebelum ini, yang paling penting adalah keuntungan terbesar kita tidak bisa disesatkan. Dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang paling penting. Wah, kalau urusan sesat ini bahaya banget. Ya, bahaya banget. Insya Allah nanti lain kali kita bisa lebih dalam lagi. Tapi pada malam hari ini, secara keilmuan alhamdulillah ya, kita mau baca Quran, malam ini mau tadabbur aja udah 2 jempol. Insya Allah nanti kita dijaga oleh Allah ya, dari orang-orang yang menyesatkan kita, walaupun kita belum pinter. Tapi nanti semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin enteng. Artinya gini, sampai kapanpun kalau saya nih disuruh memilih, Ustadz berpihak kemana, pokoknya saya mau berpihak kepada yang benar. Yang benar siapa? Ya, yang mau berjuang di jalan Allah sampai mati walaupun gak ada dunianya. Gak apa-apa. Walaupun gak berkuasa, saya mau sama orang kayak gitu. Jelas kalau saya pilihan saya, nggak mau pelintat-pelintut. Ya walaupun beresiko tinggi sampai mati Ustadz, nggak apa-apa. Mati bisa masuk surga, jelas. Kalau yang ini syubhatnya banyak. Ya, syubhatnya banyak. Baik, itu sedikit tambahan lagi dari saya. Ustadz Deden silakan. Walaula fadlullahi alaika wa rahmatuh. Karunia Allah dan kasih sayang Allah. Ini yang tampaknya seringkali manusia lupa. Sehingga kalau lihat redaksi ayat ini, walaula, yakni tentang karunia Allah dan rahmat ini bisa apa saja bentuknya. Bahkan malam ini kita bisa bertadabbur bersama-sama, apalagi sampai Allah berikan pemahaman, itu bagian dari karunia dan rahmat Allah kepada kita. Nah, ketika sedang mendalami ayat, lalu tidak paham-paham misalnya. Sama halnya juga ketika sedang menghafal, tapi tidak hafal-hafal. Bisa jadi orang yang menghafal tapi tidak hafal-hafal. Orang yang atau kita bertadabbur tapi nggak masuk-masuk. Berpikir tidak mendapatkan apa-apa.
dari kegiatan menghafalnya, dari kegiatan bertadaburnya, ternyata itu salah. Bahkan kesempatan oleh Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa menghafal dan bisa bertadabur, itu adalah fadlullah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka baru kemudian kalau sudah bisa menemukan fadlullah dan rahmat Allah, di situ Allah Subhanahu wa taala berikan sendiri itu ilmu yang sebelumnya tidak diketahui. Jadi bersyukur dulu tampaknya. Saya pun kemudian kembali ke surah Al-Alaq ini, saya melihat subjek dari kata allama, yaitu mengajar. Kemudian subjek dari kata iqra, yaitu belajar. Mengajar atau memberikan ilmu, subjeknya itu Allah, kita objeknya. Sementara qiraah, yakni membaca, kita subjeknya, Allah dan semua ayat objeknya. Maka yang kita lakukan adalah qiraah, 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 karena itu kita adalah subjeknya. Baca, 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 baca. Pastikan kita menjadi subjek dari qiraah ini, dan objeknya tak lain adalah Allah dan seluruh ayat-ayatnya. Maka apakah kita meraih ilmu atau tidak, itu Allah subjeknya, kita objeknya. Seberapa kuat kita iqra, maka seberapa banyak pula itu Allah kasih taklim kepada kita, kasih ilmu kepada kita. Jangan tertukar nih. Justru seakan-akan subjek taklim itu bukan Allah, tetapi kita yang mengendalikan. Tidak, kita adalah objek taklim. Subjeknya adalah Allah, dan kita adalah sebagai subjek qiraah. Baik Ustaz. Baik. Jadi sahabat, kalau kita mau berpikir, ya bersyukur mendalam. Coba bayangkan waktu kita masih segumpal darah. Who am I? Siapa lu, siapa gue gitu ya. Sampai hari ini ya bisa punya ini, bisa punya itu, bisa melakukan ini, melakukan itu ya. Punya rumah, punya mobil, punya motor. Padahal awalnya kita ini cuma segumpal darah. Ingat nggak waktu kita masih kecil gitu ya? Belum pandai berkata-kata, nulis juga nggak keruan, gambar nggak keruan. Sampai sekarang nih kita bisa baca Quran, kita bisa baca, bisa tadabur, mikir-mikir nih. Proses ini semua. Dari mana sih datangnya? Terus kesyukuran juga kita tuh punya orang tua yang mau bekerja keras sekolahkan kita, bawa kita ke sekolah. Sebagian kali dimampukan oleh Allah berpisah sama orang tua di pesantren. Ini dari mana sebetulnya energi ini? Lalu mau baca Quran, rajin, sampai khatam, sampai bisa menghafal, ini dari mana semua ini? Terus, ya mau taat kepada Allah, kemudian menjauhi maksiat, bahkan berani berjuang, bahkan berani berinfak, gara-gara berjuang untuk agama Allah, hidup kita semakin berada dalam cahaya. Tiba-tiba mau belajar, gara-gara kita mau belajar, keluar dari kegelapan bodoh kepada cahaya pinter. Ini dari siapa? Coba lihat, Anda dapat gelar S1, ada di antara kita S2 sampai S3. Ini dari mana? Lawang akal Allah yang kasih, mata Allah yang kasih, telinga bisa Allah juga yang kasih. Bayangkan kalau kita duduk di sekolahan nggak punya otak, nggak punya mata, nggak punya telinga. Tapi ada lagi lebih hebat. Allah yang kasih kita kaki sampai kita mau pergi ke sekolah, mau ke kampus, mau ke pesantren.
Dan lebih dari itu, banyak yang punya kaki tapi nggak mau ke pesantren. Allah kasih kita keinginan. Keinginan baik, keinginan suci untuk menuntut ilmu. Mempelajari ilmu. Ini dari mana semua datangnya? Kalau kita mau jujur, mau telusuri tentang diri kita. Sampai malam ini kemudian kita bisa punya HP, ya, HP-nya jernih, dikasih juga pulsa. Siapa yang menghendaki ini semua? Dan kita belum tidur, bahkan sampai sekarang udah 327, ya. Jam segini kalau Indonesia Timur udah jam 11. Ini masih banyak yang belum tidur. Siapa yang mampukan kita mau dengar kayak begini? Siapa yang mampukan paham, yang bisa memahamkan kita seperti ini? Saya yakin di antara sahabat barangkali ada yang sinyalnya juga kurang bagus, tapi mau berjuang, duduk, dengerin, ada yang ngantuk, kemudian berusaha untuk bangun lagi. Siapa ini semua yang bergerak? Allamal insan, malam ya alam. Apa yang dia mau? Supaya kamu mulia dengan ilmu ini, supaya kamu nggak sesat. Kenapa allamal insan malam ya alam? Ya karena dia Rabbukal Akram. Bagaimana cara dia memuliakan kita? Allamaka bil qalam, diajarkan dulu kepada kamu bagaimana menggunakan pena. Diajarkan kepada kamu dari pena bisa membaca A, I, U, E, O gitu kan waktu kecil ya. Diajarkan. Ilmu pena, ilmu bacanya dari mana awalnya? Coba tanya sama Tarsan tuh yang gak pernah belajar baca di hutan sono. Ya. Tapi Tarsan juga membaca dengan indranya, membaca dengan alamnya, ya, dengan kaunnya. Tapi saya ingin katakan, ya juga ya kalau kita mau jujur nih, allamal insan, memang total. Allah lah yang mengajarkan. Bukan cuma mengajarkan, memampukan. Bukan cuma memampukan, memfasilitasi. Tapi yang paling penting, dari tadi Ustadz Deden ngomongnya subjek, objek, subjek, objek, subjek, objek. Ya, apa sih yang Allah ajarkan? Masya Allah, saya baca tafsir Sa'di di sini. Katanya, Allamahul Quran, diajarkan Al-Quran. Wa'allamahul hikmah, diajarkan lagi al-hikmah, ilmu yang bermanfaat di dalam Al-Quran dan bagaimana menerapkannya. Wa'allamahu bil qalam, dan mengajarkannya juga dengan qalam, perantaran pena. Dengan adanya pena, ilmu bisa dicatat dan kemudian dijaga, karena kemampuan hafalan nggak banyak. Dan akhirnya turun-temurun karena dicatat, sehingga ilmu itu terus bisa nyambung. Nah, dari sini kita harusnya bilang apa sama Allah? Alhamdulillah. Terus kira-kira apa motivasi kita setelah kita mempelajari ayat ini? Sahabat yang berbahagia. Tentu setelah ini perkuatlah keimanan dulu kepada Allah. Kalaupun tambah ilmu, cari ilmu yang membuat bertambah taat kita kepada Allah. Dan sampai pada tingkatan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harapannya. Jangan sampai punya ilmu buat bohongin orang. Itu ilmu hoax. Ya. Ilmu hoax itu namanya. Bohongin orang. Nipu orang. Ya, apalagi bohongin publik. Nipu publik. Janganlah. Allah sudah kasih kita perangkat-perangkat supaya kita mengerti yang tidak kita mengerti, agar kita syukuri. Jangan hinakan kita dengan ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita. Coba, bansos gitu. Ya Allah, tega-teganya makan duit bantuan sosial. Ini manusia apa coba kalau manusia kayak begini nih? Yang mestinya hak orang itu dibagi-bagi, dimakan. Yang dimakan punya orang miskin. Ya Rob.
Andai Anda seorang pengusaha, mungkin masih ada sedikit wajarnya lah. Ya, Anda jualan sembako Anda dibeli oleh negara untuk dibagikan orang miskin. Untung-untung sesuai pasar nggak apa-apa. Masih bisnis. Tapi kalau kemaruk, udah untung, mau untung lagi, ngurangin lagi jatah orang miskin. Ya Allah, udah dapat gaji, dapat kehormatan sebagai menteri, masih saja makan hak rakyat. Astagfirullah wa atubu ilaih. La hawla wa la quwwata illa billah. Semoga Allah selamatkan negeri ini. Ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh setelah menguatkan keimanan, ketaatan kita kepada Allah, bersyukurlah dengan ilmu itu supaya kita tambah mulia di hadapan Allah dengan mengamalkannya, dengan mengajarkannya, dengan membagi-bagikan ilmu kita. Agar kita mulia di hadapan Allah. Karena Allah kasih ilmu ke kita supaya kita tambah mulia. Ya Rabb, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yawmal qiyamah bilijamin min nar. Barang siapa diberikan ilmu, lalu ditanya tapi pelit nggak ngasih ilmu, dia akan disiksa, digencet di neraka itu dengan himpitan yang terbuat dari api itu. Astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Sekarang kita waktunya untuk menjawab pertanyaan Ustaz Deden. Baik. Ya. Ya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk insya Allah yang akan kita jawab. Dari siapa nih? Bismillah. Daryanto di Solo. Assalamualaikum. Saya suka baca Al-Quran dan saya juga suka ngikutin kajian dari Akal secara live. Hampir tiap hari saya ikut. Insya Allah jika dapat pahala, baikkan yang ngaji sendiri apa ikutan via HP? Oh, jika dapat pahala. Baikkan yang ngaji sendiri apa ikut via HP? Ini baca Quran ya maksudnya ya. Masing-masing sih punya kemuliaan ya, dua-duanya dapat pahala. Baca sendiri atau ikut pakai HP, dua-duanya dapat pahala. Tetapi kalau mau belajar tentang makharijul huruf, tajwid, tahsin, sama waqaf, iftida, bagusnya dengerin HP. Ya, tapi imam-imam yang berkelas, yang mu'tabar gitu ya. Ini buat Daryanto di Solo. Fatimah di Bekasi. Ustadz, kenapa Rasulullah tahu bahwa ada kandungan tauhid di 5 ayat awal Al-Alaq? Ayat yang mana Ustadz Deden gitu? Allah Akbar. Dari ayat pertama saja, dari kata Bismi Rabbika, di situ ada tauhid rububiyah. Sehingga benar-benar kalimat Iqra Bismi Rabbik membuka segalanya, semuanya. Yang paham, yang diberikan pemahaman oleh Allah terhadap wahyu, siapapun itu, pasti dengan detail dan dengan yakin ayat-ayat ini, dari mulai ayat yang pertama, itu ada pesan tauhidnya. Bisa saya urut misalkan, dari khalaqo, di situ ada dhamir yang kembali ke Rabbika. Khalaqal insan juga ada dhamir yang balik ke Rabbika lagi. Kemudian disebut Rabbuka lagi, ada tauhid lagi di situ. Allazi 'allama, Allah pun yang balik lagi ke Rabbuka. Kemudian 'allamal insana ma lam ya'lam juga yang balik lagi ke Rabbuka. Jadi setiap ayat dari 5 ayat surah Al-Alaq ini itu tauhid rububiyah. Baik Ustaz. Baik. Sekali lagi sahabat
3MQ yang mau bertanya masuk di grup ya 0812 1316 2261. Jadi yang saya jawab karena saya nggak bisa baca YouTube, nggak bisa baca di Facebook ya. Nah, ini masukin ke sini saja ya, ke WhatsApp. Assalamualaikum Abi dan Ustadz Deden, jazakullahu khairan Ustadz atas ilmunya terkait tips amalkan saja dulu, nanti Allah tambahkan ilmunya. Betul. Kalau mau tambah satu lagi nih kok, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, nanti Allah ajarkan ilmunya dengan takwamu. Kamu mau apa misalnya nih, kita ingin ada penelitian temuan baru. Lakukan itu dalam rangka bertakwa kepada Allah dengan penuh ketakwaan, nanti Allah ajarkan ilmunya. Saya dapati banyak orang seperti itu. Dibilang pinter bukan pinter, standar aja nilainya. Bukan orang jenius, bukan. Tapi tekun dan bertakwa. Akhirnya dia bisa mendapatkan hal-hal baru yang istimewa dalam hidupnya. Baik. Merita di Depok. Ustadz, tadi telah disebutkan 3 macam ma'rifah. Yang pertama apa ya Ustadz? Hissiyah, indrawi, akliyah, akal, dan ikhbariyah, wahyu. Ya, berdasarkan informasi. Ini 3 tingkatan ma'rifah atau pengetahuan. Level basic, indrawi, naik akal, pengetahuan berdasarkan akal, dan yang ketiga pengetahuan berdasarkan ikhbariyah atau wahyu. Itu. Sekarang Zamri di Depok. Alhamdulillah semakin terasa kekurangan apa yang sudah dilakukan dalam menuntut ilmu. Ternyata bukan jumlah banyak ragam ilmu yang didapat, tetapi tadabbur atau pendalaman ini yang membawa ke pemahaman bertingkat. Selalu diperlukan mengulang-ulang supaya mendapat makna. Teringat pepatah Minang, pasa jalan karena ditempuh, lancar kaji karena diulang. Jalan akan menjadi seperti pasar bila sering ditempuh. Kaji bisa lancar kalau sering diulang-ulang. Bagus? Wah, di usia senja bagaimana prioritas mengefektifkan umur yang tersisa antara bentuk ibadah dengan menuntut ilmu? Nah, ini pertanyaan yang di usia senja. Jadi saya yang jawab karena saya orang menjelang usia senja juga. Bagaimana di umur yang tersisa antara bentuk ibadah dengan menuntut ilmu? Tentu semakin lanjut usia, kalau kita membaca Quran itu, mengaktifkan sel-sel otak yang selama ini tidak bisa diaktifkan oleh ilmu lain. Artinya, selain sel otak itu kemudian aktif kembali, sirkuitnya otak asosiatif juga semakin berkembang. Jadi biasanya semakin bijaksana. Nah karenanya ya harus sejalan. Ibadahnya terus ditingkatkan, tapi tadabburnya juga harus semakin ditingkatkan. Dan ini mencegah pikun. Menjauhkan kita dari pikun. Itu hebatnya tadabbur Quran. Karena kalau hafalan bisa saja semakin tua, semakin lemah hafalannya ini bisa hilang. Tapi semakin ditadabbur, semakin kuat hafalannya, otak asosiatifnya juga semakin bekerja dan jauh dari pikun. Dan semakin terhormat insya Allah dan semakin bijaksana biasanya. Karena ilmu hikmahnya semakin tinggi. Wallahu alam, mohon maaf Pak. Sarah di Jambi. Ustadz, berarti jika kita ingin menjalankan apa yang dianjurkan dalam Al-Alaq ayat 5 ini, bisa diartikan gini ya, misalnya kita harus mengajarkan ilmu pengetahuan kepada seseorang. Lalu bagaimana jika seseorang yang mengajar itu menetapkan materi, mengharapkan materi? Apakah udah keluar dari teolog Al-Alaq ini Ustadz? Dan saya baru berpikir kalau begini, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran lalu mengajarkannya. Seperti Ustadz malam ini ya, GR dan saya ini.
Dan saya ingin bisa melakukan seperti ini juga, mesti ngaji belum benar amat, tapi udah kepikiran ingin mengajar. Subhanallah, semoga saya bisa seperti Ustaz-Ustaz, amin. Ini curhat lah ya. Ya, amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian, siapa nih? Metalita. Ustadz, apakah yang bisa kita lakukan melihat saudara kita yang selalu terfitnah dan terzolimi, sedangkan kita tidak berdaya apa-apa, Ustadz Deden? Tidak berdaya itu, ya, biasanya alasan, ya. Kenapa? Karena setiap kita pasti bisa menolong saudaranya. Mungkin maksud tak berdaya ini tak berdaya dalam ukuran kita, tetapi bisa jadi di mata Allah itu kita punya daya yang kuat. Misalkan apa? Doa. Serius belum kita mendoakan? Karena doa itu tidak main-main kalau diucapkan oleh seorang yang ikhlas, yang kuat, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentara dari langit atau apapun itu, Allah akan kirimkan dengan doa itu. Itu baik, Ustaz. Baik. Selanjutnya dari mana nih? Masih banyak ini. Muswin Tati. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah untuk ilmu malam ini. Senang sekali bisa seperti ini setiap malam, Ustadz. Semoga berkah. Bisa buat sedikit nota buat tim kru juga. Makasih. Maksudnya ini kalau tim kru ini udah terlalu sibuk ya. Jadi gini, kalau ada di antara sahabat yang nulis, dipostinglah di grup WA buat yang tua-tua ini supaya bisa ngulang gitu. Ya, diposting boleh. Kemudian Eri Yati di Jakarta. Jika saya tidak keliru memahami penjelasan Ustadz tentang 3 tahap mendapatkan ilmu, yaitu melalui perantaran indera, akal, dan wahyu, ilham dari Allah. Dilihat dari sejarah ilmu pengetahuan, adakah kira-kira informasi tentang contoh ilmu pengetahuan yang awalnya diperoleh oleh ilmuwan berdasarkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih Ustadz. Banyak sekali. Ya. Waktu kita kecil, ilmu ini namanya ilmu menghayal. Tiba-tiba nanti dapat ilham. Ya. Ilham itu kalau bahasa kita tuh idea. Ya, dari idea kemudian menjelma. Sekarang sampai jadi Apollo misalnya ya. Kemudian ada satelit di atas, kan semua mulai dari hayalan-hayalan yang kemudian Allah ilhamkan kepada kita. Dulu waktu ada film Star Trek, katakan gitu misalnya ya. Ini kita bicara teknologi lah sedikit, orang barat. Sekarang kok semua jadi kayak beneran ya. Padahal dulu kayaknya cuma imajinasi. Tapi ternyata ya di ruang angkasa itu menjadi beneran. Saya ingat banget itu waktu kecil nonton film itu ya tahun-tahun 80-an, ya 70-an. Kayaknya nggak nyambung gitu. Tapi setelah tahun 2000, loh kok jadi kayak semuanya ada. Jadi memang idea, ilham, tetapi bagi orang-orang yang beriman lebih tinggi lagi. Ya, semua ini terjadi karena sebetulnya misalnya di dalam Al-Quran disebutkan di surat Ar-Rahman, ya, bahwa apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa? La tanfudu illa bisultan. Ya, surat apa? Ini istata'tum. Iya. Jadi sebetulnya nggak usah jauh-jauh cari ilham, ya semua ayat di dalam Al-Quran itu ilham semua dan itu wahyu dari Allah. Satu-satu aja tuh didalami. Semuanya. Contohnya apa ya? Saya kemarin ngobrol nih Ustaz Deden. Ada seorang bapak cerita kepada saya, Ustadz,
tahu nggak waktu Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu, waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj ya, itu Ibrahim di langit keberapa? Sebelah langit ke-7. Kan kalau langit ke-1 Adam. Ustadz, tahu nggak kenapa Nabi Ibrahim nggak bisa kebakar? Wah, itu yang saya nggak tahu. Saya cuma tahu bahwa Allah perintahkan kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ternyata itu jadi penelitian si bapak ini. Jadi beliau menjelaskan kenapa Nabi Ibrahim nggak bisa kebakar. Dan dari teorinya Isra Mi'raj di langit ke-7 itu, katanya ruang energi di setiap lapisan langit itu berbeda. Nah di langit ke-7 itu katanya zero materi. Kalau saya kaitkan ke agama nih misalnya, kenapa ada pada tubuh Ibrahim itu kayak ada anti radiasi atau anti kebakar lah gitu. Katanya karena tidak ada unsur materi pada diri Adam, pada diri Ibrahim, karena dia nggak ada lagi cinta materi. Cinta dunia itu nggak ada di diri dia. Wah itu terlalu tinggi lah gitu ya bahasannya. Tapi akhirnya ada temuan baru yang dia temukan dengan teori itu secara ilmiah. Saya sekira nggak ingin jelaskan di sini. Tapi saya pikir angle-nya menarik nih Ustaz Deden. Menarik juga. Jadi coba deh. Semakin orang cinta dunia, semakin berpotensi untuk celaka dirinya. Semakin cinta materi, semakin banyak materinya, semakin berpotensi untuk celaka dirinya. Jadilah itu. Ngiler ngelihat uang 7 koper bansos dengan 3 tas. Salah sendiri. Uang itu mengandung radiasi yang bisa membuat rusak jiwa ini. Ilham-ilham seperti itu yang membuat saya jadi, oh iya juga ya. Bahwa materi ini semua ada yang kadang mengandung radiasi juga. Termasuk dunia itu radiasinya tinggi. Maka semakin cinta materi, waduh itu semakin cenderung terperosok kepada bahaya, juga syahwat. Tapi katanya ada penangkal radiasi duniawi. Apa itu? Jangan cinta dunia. Ya. Sulaiman kaya raya, nggak ada orang terkaya mengalahkan Sulaiman. Tapi sebetulnya Nabi Muhammad bisa lebih kaya kalau mau kaya kayak Sulaiman. Sebab semua ilmu Nabi Sulaiman Allah sudah dimiliki oleh Rasulullah. Tapi nggak itu. Nggak cinta materi, nggak cinta duniawi, jadi nggak tercelakakan. Ini kan sebetulnya pejabat-pejabat kalau ingin dicelakakan, kalau nggak tahta, harta, ya wanita atau waria. Gitu. Dicelakakannya lewat situ. Nah semakin kita nggak cinta dunia ini, nah ini wahyu-wahyu banyak atau ilham-ilhamat dalam Al-Quran, hal seperti ini banyak kita dapatkan. Jadi sering-sering aja baca Quran dan tadaburi, dan ikuti terus program tadabur ini, insya Allah bermanfaat ya buat kita semua. Ini masih banyak nih Ustaz Deden nih. Tak bacakan semampu-mampunya aja lah ya. Ini pertanyaan banyak-banyak lagi malam ini. Mana nih? Ini masih banyak. Kemudian tadi Eriyati ya. Sekarang Rizza di Solo. Afwan di luar tema Ustadz, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kami merintis rumah ilmu di rumah. Semua nasihat Ustadz bahwa sebaiknya rumah dibuat rumah ilmu, rumah Quran. Nah, selama pandemi ini kami meniadakan kajian offline yang biasanya kami selenggarakan secara rutin. Yang jadi pertanyaan, apakah selama pandemi ini kami tetap mendapatkan pahala bertolabul ilmi walau tidak menyelenggarakan kajian offline seperti biasanya? Tetap insya Allah ya. Stok pahala Allah nggak akan habis. Insya Allah teruskan, yang online-nya teruskan. Apa nih? Terus Anissa, Masya Allah seperti speechless dengan yang Ustadz sampaikan malam ini. Allah yang menggerakkan hati kita buat menuntut ilmu. Allah yang memberikan fasilitas agar kita mudah dalam menuntut ilmu.
Allah yang memudahkan dalam mengamalkan ilmu. Segalanya berasal dari Allah. Tolong doakan kami agar bisa istiqomah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Alhamdulillah. Kemudian dari Bianca, Afwan, saya tidak mau bertanya tapi mau sharing, boleh. Bahwa ilmu memang ada di mana saja dan kapan saja kita akan selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terkadang ada juga orang tua yang belajar dari anaknya dan mau yang muda berbagi ilmu sesama yang tua. It's like we share education together. Okay. Like tonight, education was totally one of the best thing. I acknowledge. Mantap, jazakallah khairan, gak apa-apa. Rahmat Jatikna, mohon tanya Ustadz, apakah penjelasan di Quran surat Al-Alaq ayat kelima tersebut, apakah ada hubungannya dengan ilmu laduni? Mohon penjelasannya, hatur nuhun pisan. Ini orang Sunda berarti. Dia yang jawab harus ajengannya juga. Iya. Beberapa mufassir mengaitkan ayat Allamal insana malam ya'lam dengan ilmu laduni. Ilmu laduni itu adalah ilmu yang datang langsung Allah yang mengajarkan. Sebagaimana ilmu yang diajarkan kepada Nabi Khadir yang disebut dalam surah Al-Kahfi, wa'allamnahu min ladunna ilma. Dan kami ajarkan dia, yakni Nabi Khadir itu, min ladunna, dari sisi kami, berarti langsung, ya, ilma. Ilmu. Kalau saya melihat ayat ini, allamal insana malam ya'lam, itu lebih dari laduni. Karena nggak ada kata ladun di situ. Ladun itu masih ada pelantara. Ini langsung Allah, ya, yang mengajarkan. Kalau ladun itu kan min indi gitu ya. Sama dengan inda. Jadi masih ada jarak antara kita dengan Allah untuk sampai ilmu itu, yaitu ilmu tangganya ladun itu atau indiyah itu atau indah itu dari sisi Allah. Nah, kalau di sini Allah nggak menyebutkan kata ladun atau kata indah, tidak, tapi langsung. Nah, di sini ilmu laduni yang sebenarnya atau ilmu yang langsung dari Allah mengajarkannya adalah ilmu hadiah dari Allah atas ketakwaan kita. Baik. Yang penutup Ustadz Deden nambah kasep sing nambah soleh bagja bager gitu. Siapa itu? Dirahasiakan namanya. Mangga, alhamdulillah. Saya kira cukup dulu ya pada malam hari ini karena sudah melampaui kemalaman nanti. Saya kira kesimpulan-kesimpulan juga sudah kita berikan dan sekarang waktunya kita tutup Ustaz Deden, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih sahabat semua sudah bersama kita pada malam hari ini dan mari kita sama-sama juga berbagi kebaikan. Jangan lupa infak medianya ya, supaya perjuangan media dakwah kita juga terus berlanjut. Terima kasih, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah suci kita, kiblat pertama kita, Al-Aqsa, di atas tanah suci Al-Quds, Baitul Maqdis berada. Bumi Mi'raj, di mana Rasulullah SAW dinaikkan ke langit dari sana. Sedang dalam penistaan, sedang dalam pemojokan dan pemutarbalikan fakta. Mari sama-sama kita berdoa. Mari kita tunjukkan keberpihakan kita. Bumi itu adalah bumi khafidatur rafi'ah. Yang memuliakannya akan dimuliakan, yang memperjuangkannya akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bergabung dalam program koin untuk Baitul Maqdis. Koin emas dan koin perak. Insya Allah ini akan abadi, akan memberikan kepada kita kesempatan untuk menjadi orang yang memperjuangkan Baitul Maqdis. Inilah salah satu jalan ringan buat kita semua untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan terhitung sebagai jihad harta untuk kita semua. Al-Quds tidak membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan kemuliaan Al-Quds atau Baitul Maqdis. Ketika kita memberi, sesungguhnya Al-Quds pasti dimenangkan oleh Allah. Walau tidak bersama kita, kitalah yang beruntung. Karena kita akan berdaulat, kita akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dijayakan. Barang siapa yang berinfak akan dimuliakan oleh Allah dan dilipat gandakan hartanya. Dan dengan koin ini, insya Allah menjadi wasilah untuk mendapatkan semuanya. Sekali lagi, mari kita bergabung dalam program koin emas dan perak untuk Baitul Maqdis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari simak dan ikuti terus live streaming Tadabbur Al-Quran bersama Ustadz Bahtiar Nasir dan Ustadz Deden Mahyarudin. Setiap hari Senin sampai dengan Rabu, Tadabbur Al-Quran secara mendalam. Setiap hari Kamis, Global Zikir dan Doa Face Hardship with Worship. Setiap hari Jumat sampai dengan Sabtu, Tadabbur Mukjizat Al-Quran. Setiap Ahad, Tadabbur Al-Quran tematik. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi YouTube Aqel Islamic Center dan Bahtiar Nasir agar mendapatkan notifikasi seluruh program live streaming dakwah kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.